Aroma melati yang seharusnya membawa kebahagiaan kini terasa mencekik leher, bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan sore itu. Di ruang tamu rumah keluarga Dimas yang sudah didekorasi dengan janur kuning melengkung di gerbang, suasana justru terasa seperti upacara kematian, bukan persiapan pernikahan. Kirana Larasati berdiri mematung di tengah ruangan. Tubuhnya gemetar hebat, seolah tulang-tulangnya baru saja dilolosi satu persatu. Di kakinya, tergeletak sebuah kotak hantaran beludru merah yang isinya seperangkat alat salat dan kebaya akad nikah berwarna putih tulang, kini berserakan tidak beraturan. Kaca penutup kotak itu pecah, serpihannya berkilauan di bawah lampu kristal gantung yang menyilaukan, seakan mengejek nasib Kirana yang hancur berkeping-keping. Suara napas kasar Dimas terdengar mendominasi keheningan. Pria yang seharusnya besok pagi menjabat tangan ayah Kirana untuk mengucapkan ijab kabul itu kini berdiri dengan wajah merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol, matanya menatap Kirana bukan dengan cinta, melainkan dengan kejijikan yang teramat sangat. "Cukup, Kirana. Cukup. Jangan paksa aku untuk mempermalukanmu lebih jauh lagi," teriak Dimas. Suaranya menggelegar hingga membuat Kirana tersentak mundur. "Tapi, Mas, besok akad nikah kita. Undangan sudah disebar. Catering sudah dibayar. Apa kata tetangga nanti? Apa kata ayahku yang sedang sakit?" Suara Kirana tercekat di tenggorokan, air matanya tumpah membasahi pipi yang tidak lagi merona. Persetan dengan tetangga. Persetan dengan semuanya. Lebih baik aku malu sekarang daripada aku harus menanggung malu seumur hidup punya istri seorang SPG bedak keliling. Bentak Dimas. Tangannya menunjuk kasar ke arah wajah Kirana. "Kamu pikir aku nggak dengar? Tadi siang, teman-teman kantorku, Pak Bos, semuanya nanya, 'Dimas, calon istrimu kerja di mana? Perusahaan multinasional mana?' Dan aku cuma bisa diam kayak orang bego. Aku mau jawab apa? Oh, calon istriku itu yang suka berdiri di depan pintu tos serba nawarin lipstik diskonan sambil teriak-teriak? Gitu?" "Hah?" Dada Kirana terasa sesak, seolah dihimpit batu besar. Rasa sakitnya bukan hanya karena bentakan itu, tapi karena menyadari bahwa selama 3 tahun mereka pacaran, Dimas tidak pernah benar-benar menerima pekerjaannya. Pekerjaan halal yang ia lakukan demi menyambung nyawa ayahnya. "Mas, aku kerja halal. Aku nggak mencuri. Aku halal saja nggak cukup buat jadi istri asisten manajer, Kirana. Level kita sudah beda." Potong Bu Ratna, ibu Dimas, yang sejak tadi duduk di sofa dengan angkuh sambil mengipasi dirinya dengan kipas cendana. Wanita paruh baya itu bangkit, berjalan mendekati Kirana dengan tatapan merendahkan, meneliti penampilan Kirana dari ujung rambut sampai ujung kaki yang hanya beralaskan sandal jepit usang. "Lihat dirimu. Lusuh. Bau matahari. Tangan kasar. Kamu itu cuma bikin kotor rumah ini. Asal kamu tahu ya, tadi sore Tante Mira datang, dia ngenalin Dimas sama keponakannya yang kerja di kementerian. Itu baru selevel. Itu baru pantas bersanding sama anak saya. Bukan gembel kayak kamu yang bisanya cuma morotin anak saya buat beli obat bapakmu yang lumpuh itu." Kalimat itu menampar Kirana lebih keras daripada pukulan fisik. Menyinggung ayahnya adalah batas kesabarannya. Namun, ia tidak berdaya. Ia sendirian di kandang singa ini. "Bu, tolong jangan bawa-bawa ayah. Saya mohon.
Kalau Mas Dimas mau batalkan, tolong pikirkan baik-baik. Kita bisa bicarakan pelan-pelan. Kirana mencoba meraih tangan Dimas, berharap masih ada sisa kehangatan di sana. Tapi Dimas menepis tangan Kirana dengan kasar, begitu kasar hingga Kirana terhuyung dan jatuh terduduk di lantai. Telapak tangannya mendarat di atas pecahan kaca kotak hantaran. Darah segar seketika mengucur, menetes di atas kebaya putih yang tergeletak di lantai. Noda merah itu menyebar cepat di atas kain brokat yang suci, sebuah simbol pernikahan yang telah ternoda sebelum dimulai. Pergi. Usir Dimas tanpa melihat luka di tangan Kirana. Bawa sampah-sampahmu ini keluar dari rumahku. Pernikahan batal. Besok, jangan harap ada rombongan pengantin pria yang datang ke gubuk reotmu itu. Kirana menatap darah di tangannya, lalu beralih menatap wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Wajah itu kini asing. Tidak ada lagi Dimas yang lembut. Yang ada hanya monster yang dikuasai gengsi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Kirana bangkit. Ia tidak memungut kebaya itu. Ia membiarkannya tergeletak di sana, bersimbah darah dan pecahan kaca. Baik, Mas. Kalau itu maumu. Terima kasih untuk 3 tahun yang sia-sia ini, bisik Kirana dengan suara serak namun penuh luka. Ia berbalik, melangkah keluar dari rumah mewah itu menuju hujan deras yang mulai turun, meninggalkan impiannya, harga dirinya, dan cintanya yang telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Hujan malam itu turun dengan biadab, seolah langit Jakarta turut bersekongkol untuk menyamarkan air mata Kirana. Gadis itu berjalan kaki menyusuri trotoar yang becek, tidak mempedulikan klakson kendaraannya memekakan telinga atau cipratan lumpur yang mengotori gamis sederhananya. Tangan kanannya yang terluka masih meneteskan darah, bercampur dengan air hujan, menciptakan jejak pilu di setiap langkah gontainya. Jarak dari rumah Dimas ke rumah susun tempat tinggal Kirana cukup jauh, namun Kirana tidak punya uang untuk memesan ojek online. Uang tabungannya sudah habis terkuras untuk membayar uang muka catering dan sewa tenda, uang yang kini hangus tak bersisa, sama seperti harapannya. Pikirannya melayang pada ayahnya. Pak Burhan, lelaki tua yang separuh tubuhnya lumpuh karena stroke, pasti sekarang sedang tersenyum bahagia di rumah. Tadi pagi, Kirana melihat ayahnya meminta tolong tetangga untuk mencukur kumis dan merapikan rambutnya. Biar ganteng pas jadi wali nikah kamu, enduk, begitu kata ayahnya dengan suara pelan namun penuh semangat. Bayangan wajah bahagia ayahnya itu membuat dada Kirana nyeri luar biasa. Bagaimana ia harus mengatakannya? Bagaimana ia harus pulang dan bilang bahwa pria yang digadang-gadang akan menjadi pelindung anaknya, justru menjadi penghancur hidupnya? Langkah Kirana semakin berat saat ia memasuki gang sempit menuju rumah susunnya. Di depan gang, sebuah janur kuning sederhana, yang dibeli dengan uang hasil lembur Kirana selama sebulan, sudah terpasang melengkung. Tenda biru sederhana sudah berdiri di halaman sempit rusun. Beberapa tetangga ibu-ibu sedang sibuk di dapur umum darurat, mengupas bawang dan menggoreng kerupuk untuk acara besok. Aroma masakan yang biasanya menggugah selera, kini membuat perut Kirana mual. Neng Kirana udah pulang. Kok hujan-hujanan sih, Neng? Nanti sakit loh. Besok kan mau jadi ratu sehari. Sapa Bu Tejo, tetangga sebelah yang paling cerewet tapi baik hati. Kirana berhenti. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya terasa kaku dan gemetar. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak. Bu Tejo yang menyadari ada yang tidak beres, segera meletakkan pisau dapur dan menghampiri Kirana.
Matanya terbelalak saat melihat tangan Kirana yang berdarah. Astagfirullah. Geng. Ini kenapa tangannya? Ya Allah, Gusti. Wajahmu kok kayak mayat begini? Ada apa, Neng? Mas Dimas mana? Kok enggak dianterin? Pertanyaan bertubi-tubi itu meruntuhkan pertahanan terakhir Kirana. Di bawah guyuran hujan, di depan tenda pernikahannya sendiri, kaki Kirana lemas. Ia jatuh berlutut di aspal yang dingin. Bu, Hicks batal, Bu. Semuanya batal, raung Kirana. Suaranya pecah, bercampur dengan deru hujan. Apanya yang batal, Neng? Jangan ngomong sembarangan. Pamali. Nikahnya, Bu. Mas Dimas, dia nggak mau nikah sama saya. Dia malu, Bu. Dia malu punya istri SPG. Dia batalkan semuanya. Pengakuan itu keluar seperti muntahan lahar panas. Para tetangga yang sedang memasak seketika berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti gang sempit itu. Hanya suara tangis Kirana yang menyayat hati yang terdengar. Di dalam kamar sempit di lantai dasar, Pak Burhan yang sedang berbaring mendengar keributan itu. Firasat seorang ayah tidak pernah salah. Dengan tangan gemetar, ia mencoba meraih tongkatnya, menyeret tubuh lumpuhnya keluar kamar. Kiran? Kiran, anakku? Suara parau Pak Burhan terdengar dari balik pintu. Kirana menoleh. Melihat ayahnya yang bersusah payah merangkak di ambang pintu, hati Kirana hancur lebur menjadi debu. Ia berlari, memeluk tubuh ringkih ayahnya yang bau minyak angin. Bapak, maafin Kiran, Pak. Maafin Kiran gak bisa kasih bapak menantu hebat. Maafin Kiran. Malam itu, di bawah tenda biru yang basah, tidak ada pesta. Yang ada hanya ratapan dua beranak yang dihina oleh takdir. Janur kuning itu masih tegak berdiri, namun maknanya telah mati. Kirana bersumpah dalam hati, sambil memeluk ayahnya yang menangis tanpa suara, bahwa air mata ini adalah yang terakhir. Ia tidak akan membiarkan siapapun, terutama Dimas dan keluarganya, menginjak harga dirinya lagi. Namun, Kirana belum tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Esok hari, berita pembatalan ini akan menyebar dan dunia akan semakin kejam menghakiminya. Pagi itu, suasana di rumah susun Kirana terasa hening dan menyesakkan. Tenda biru di depan rumah sudah dibongkar paksa oleh warga, menyisakan tiang-tiang besi yang berserakan seperti tulang belulang raksasa. Janur kuning yang semalam berdiri gagah, kini teronggok layu di tempat sampah, menjadi simbol kegagalan yang memalukan. Kirana duduk di lantai beralaskan tikar pandan, menyuapi ayahnya bubur sum-sum sisa catering yang batal disajikan. Wajah Pak Burhan terlihat lebih tua 10 tahun dalam semalam. Matanya cekung, tatapannya kosong menatap langit-langit kamar yang catnya mengelupas. Stroke yang dideritanya membuat separuh wajahnya kaku, namun air mata yang terus mengalir dari sudut matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Makan lagi ya, Pak. Dikit lagi abis, bujuk Kirana lembut, meski hatinya sendiri perih melihat kondisi ayahnya. Pak Burhan menggeleng lemah. Mulutnya yang miring berusaha mengucap kata. Malu. Bapak malu, tetangga gunjing. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar, tapi bagi Kirana, itu seperti petir di siang bolong. Ayahnya, pahlawan hidupnya, merasa malu karena anaknya dicampakan. Pak, jangan dengerin omongan tetangga.
Mereka nggak tahu apa-apa. Kiran yang salah, Pak. Kiran yang nggak pantas buat Mas Dimas. Kirana berusaha menenangkan, menggenggam tangan keriput ayahnya yang dingin. Tiba-tiba, dada Pak Burhan naik turun dengan cepat. Napasnya tersengal-sengal, berbunyi nik-nik seperti orang tercekik. Wajahnya memerah, lalu membiru. Tangan kirinya yang masih berfungsi mencengkeram dada kirinya kuat-kuat. Bapak! Pak! Kenapa, Pak? Astagfirullah. Kirana panik. Mangkuk bubur di tangannya terlempar, pecah berantakan di lantai. Sakit. Enduk, dada sakit. Erang Pak Burhan, matanya melotot menahan nyeri yang luar biasa. Serangan jantung. Komplikasi dari stroke dan stres berat. Kirana berteriak histeris memanggil tetangga. Tolong. Tolong Bapak. Bu Tejo. Pak RT. Tolong. Dalam kepanikan itu, Kirana melihat dompetnya. Kosong. Uang tabungannya habis untuk persiapan nikah yang gagal. Kartu BPJS ayahnya ada, tapi tunggakannya belum dibayar 3 bulan karena uangnya terpakai untuk beli seserahan yang dipinta oleh ibunya Dimas. Dengan air mata bercucuran, Kirana menggendong tubuh ayahnya yang lemas ke punggungnya. Ia berlari keluar gang sempit, menerobos kerumunan tetangga yang hanya bisa menonton iba. Tidak ada taksi. Tidak ada ambulans. Tolong. Siapa aja tolong antrin ke rumah sakit. Saya bayar nanti. Saya janji. Kirana berteriak di pinggir jalan raya, melambaikan tangan pada setiap mobil yang lewat. Namun, Jakarta kejam. Mobil-mobil mewah itu hanya melambat untuk melihat tontonan, lalu melaju lagi. Kirana jatuh terduduk di trotoar panas, memeluk ayahnya yang napasnya semakin putus-putus. Di detik-detik terakhir itu, Pak Burhan menatap wajah putrinya. Tangan keriputnya terangkat lemah, menghapus air mata di pipi Kirana. Jangan nangis. Enduk. Bapak sayang. Tangan itu jatuh terkulai. Mata Pak Burhan tertutup perlahan. Napasnya berhenti. Bapak? Pak? Bangun, Pak. Jangan tinggalin Kiran. Bapak. Jeritan Kirana membelah langit siang Jakarta. Di trotoar berdebu itu, Kirana kehilangan satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Ayahnya pergi, membawa serta separuh jiwa Kirana. Dan di kejauhan, Dimas sedang tertawa lepas di sebuah kafe mahal bersama teman-teman kantornya, merayakan kebebasannya dari calon istri gembel. Pemakaman Pak Burhan berlangsung sangat sederhana di TPU Karet Bifak. Hanya ada Kirana, Bu Tejo, dan beberapa tetangga dekat yang membantu menggali kubur. Tidak ada karangan bunga. Tidak ada tenda pelayat. Hujan gerimis mengiringi jenazah Pak Burhan masuk ke liang lahat yang becek. Kirana duduk bersimpuh di samping gundukan tanah merah yang masih basah. Bajunya kotor oleh lumpur, wajahnya sembab tanpa ekspresi. Ia sudah kehabisan air mata. Hatinya mati rasa. Yang sabar ya, Neng. Bapak udah tenang. Udah nggak sakit lagi, ucap Bu Tejo sambil mengusap punggung Kirana. Kirana hanya mengangguk pelan. Ia menaburkan bunga mawar yang dibelinya dengan uang pinjaman Bu Tejo. Maafin Kiran, Pak. Kiran belum bisa bahagiain Bapak. Kiran janji, Pak. Kiran bakal sukses. Kiran bakal bikin mereka yang hina kita nyesel.
Sore harinya, saat Kirana pulang ke rumah susun yang kini terasa sangat sepi dan luas, ia menemukan sebuah amplop coklat besar terselip di bawah pintu. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada logo bulan sabit hitam di pojok amplop, Eclipse Model Agency. Kirana membukanya dengan tangan gemetar. Isinya bukan uang santunan, melainkan sebuah kartu nama elegan bertuliskan Julian Al-Fatih, CEO Founder, dan selembar formulir pendaftaran audisi model. Di balik kartu nama itu, ada tulisan tangan tegak bersambung dengan tinta emas. Saya melihatmu di Toserba minggu lalu saat kamu sedang menawarkan bedak pada seorang ibu tua yang galak. Kamu punya kesabaran dan struktur tulang wajah yang unik. Datanglah ke studio saya besok jam 9 pagi. Jangan terlambat. Ini bukan penipuan. Saya butuh wajah baru untuk kampanye internasional. Julian. Kirana tertegun. Julian Al-Fatih? Fotografer terkenal itu? Bagaimana dia bisa tahu alamat Kirana? Kirana menatap cermin retak di kamarnya. Wajahnya kusam, matanya bengkak, rambutnya kusut. Ia jelek. Ia SPG miskin yang baru saja ditinggal mati ayahnya dan dicampakkan tunangannya. Model internasional? Itu lelucon paling gila yang pernah ia dengar. Kirana meremas kertas itu, hendak membuangnya ke tempat sampah. Nggak mungkin. Aku cuma bahan ketawaan lagi nanti. Namun, saat tangannya melayang di atas tempat sampah, matanya tertuju pada foto ayahnya di dinding. Foto saat ayahnya masih sehat, tersenyum bangga memegang piala lomba menyanyi tingkat RT. Bapak pengen lihat kamu sukses, enduk. Jangan kayak bapak, jadi kuli panggul seumur hidup. Suara ayahnya terngiang-ngiang. Kirana menarik tangannya kembali. Ia membuka remasan kertas itu, merapikannya di atas meja. Ini mungkin gila. Ini mungkin mustahil. Tapi ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Harga dirinya sudah diinjak-injak. Apa salahnya mencoba bangkit? Baik. Aku akan datang. Demi Bapak. Demi buktikan ke Mas Dimas kalau aku bukan sampah. Gedung Eclipse Agency menjulang tinggi di kawasan SCBD, dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi yang menyilaukan. Kirana berdiri di lobi marmer yang dingin, merasa sangat kecil. Ia mengenakan kemeja hitam polos bekas seragam SPG-nya dan celana jeans pudar. Sepatunya sneakers butut yang solnya sudah direm. Di sekelilingnya, puluhan gadis cantik dengan kaki jenjang, kulit mulus, dan pakaian branded sedang mengantre. Mereka menatap Kirana dengan pandangan aneh, seolah ada alien nyasar masuk ke planet model. Itu SPG nyasar ya? Kok dekil banget, bisik seorang gadis berambut pirang pada temannya. Mungkin mau ngantar catering kali. Minggir dong, Mbak. Jangan ngalangin jalan, bentak gadis lain, mendorong bahu Kirana. Kirana menunduk, nyalinya menciut. Ia ingin pulang. Ia salah tempat. Ini dunia mimpi, bukan tempat untuk orang seperti dia. Tiba-tiba, pintu lift VIP terbuka. Keluar sosok pria tinggi tegap dengan kemeja hitam yang digulung sesiku, kacamata hitam bertengger di hidungnya, dan kamera Leica tergantung di lehernya. Aura dominasinya membuat seluruh lobi hening seketika. Itu Julian Al-Fatih. Julian berjalan cepat membelah kerumunan, diikuti dua asisten yang sibuk mencatat. Matanya yang tajam di balik kacamata menyapu barisan peserta audisi dengan kilat bosan.
biasa, standar, oplas, terlalu kurus. Next, gumam Julian dingin, menunjuk gadis-gadis cantik itu satu persatu tanpa perasaan. Gadis-gadis itu kecewa, beberapa bahkan menangis. Julian terkenal sadis dan perfeksionis. Langkah Julian terhenti tepat di depan Kirana yang sedang berusaha menyembunyikan diri di balik pot tanaman besar. Julian membuka kacamata hitamnya, menatap Kirana lekat-lekat. Mata elang itu meneliti wajah Kirana yang tanpa make-up, menelusuri garis rahangnya yang tegas, matanya yang sendu namun dalam, dan postur tubuhnya yang tinggi alami. "Kamu?" tunjuk Julian. Kirana kaget, menunjuk dirinya sendiri. Saya, Pak. Ikut saya ke studio utama." Sekarang, perintah Julian singkat, lalu berbalik jalan tanpa menunggu jawaban. "Tunggu, Pak Julian." Dia belum daftar ulang. Dia juga penampilannya kumuh. Protes salah satu panitia audisi. Julian berhenti, menoleh sedikit. "Saya tidak cari boneka Barbie plastik. Saya cari karakter." Dan dia punya mata yang bicara. Mata yang menyimpan badai. "Bawa dia masuk. Sisanya bubarkan." Satu kalimat itu mengubah takdir Kirana. Diiringi tatapan iri dan dengki ratusan peserta lain, Kirana digiring masuk ke dalam lift khusus. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang menantinya di atas sana. Apakah ini awal dari kebangkitannya, atau justru awal dari siksaan baru di dunia yang penuh kepalsuan ini? Studio utama Eclipse Agency terasa seperti planet lain bagi Kirana. Ruangan itu luas, berlantai kayu putih bersih, dengan langit-langit tinggi yang dipenuhi lampu sorot canggih. Di tengah ruangan, sebuah backdrop abu-abu polos terbentang, dikelilingi kamera-kamera mahal yang harganya mungkin bisa membeli satu blok rumah susun Kirana. Julian berdiri di depan monitor besar, menatap hasil jepretan tes foto Kirana. Gadis itu kini sudah didandani tipis, rambut hitam panjangnya digerai alami, mengenakan kemeja putih kebesaran milik Julian. Tidak ada pose genit, tidak ada senyum manis palsu. Hanya tatapan mata Kirana yang tajam, menusuk lensa kamera, seolah menantang dunia yang telah menyakitinya. "Bagus. Sangat bagus," gumam Julian pelan, nyaris tak terdengar. Asisten Julian, seorang pria gemulai bernama Koko, mendekat dengan ragu. "Bos, seriusan dia? Mukanya emang unik sih, tapi badannya kaku banget. Jalannya kayak robot gedek. Butuh dipoles lama nih." Julian menoleh, menatap Koko tajam. "Kamu lihat kaku. Saya lihat potensi. Dia bukan model karbitan, Koko. Dia punya raw emotion. Rasa sakit, marah, kecewa. Itu yang mahal. Dunia fashion sekarang bosan sama kecantikan plastik. Mereka butuh cerita. Dan mata anak ini penuh cerita." Julian berjalan menghampiri Kirana yang masih berdiri canggung di tengah set. Ia memegang dagu Kirana, mengangkat wajah gadis itu sedikit. "Siapa namamu?" tanya Julian, suaranya berat dan mengintimidasi. Kirana, Pak," jawab Kirana gugup. "Dengar, Kirana. Mulai hari ini, lupakan siapa kamu yang dulu. Lupakan SPG beda itu. Lupakan pacar brengsekmu yang ninggalin kamu. Di sini, kamu adalah kanvas kosong saya.
Saya akan melukis ulang takdirmu. Tapi ingat satu hal. Julian mendekatkan wajahnya, tatapan matanya membakar semangat Kirana. Dunia ini kejam. Lebih kejam dari jalanan. Kamu akan dihina, dicaci, dan dijatuhkan. Kalau kamu cengeng, pintu keluar ada di sana. Tapi kalau kamu mau bertahan, saya janji, suatu hari nanti, mantan tunanganmu itu akan menyesal seumur hidup karena pernah melepasmu. Kamu mau yang mana? Kata-kata Julian menohok tepat di ulu hati Kirana. Bayangan wajah Dimas yang jijik, tawa Bu Ratna yang merendahkan, dan tangis ayahnya di detik-detik terakhir, semua itu berputar di kepalanya. Kirana mengepalkan tangannya kuat-kuat. Air matanya mengering. Tatapannya berubah menjadi nyalang. Saya mau bertahan, Pak. Ajari saya. Saya akan lakukan apa saja asal bisa sukses. Saya mau mereka nyesel. Julian tersenyum tipis, sangat tipis. Bagus. Selamat datang di neraka, Kirana. Latihanmu dimulai sekarang. Koko, siapkan kontrak eksklusif 5 tahun. Dan kosongkan jadwal saya minggu ini. Kita punya bintang baru yang harus diasah. Minggu-minggu berikutnya adalah siksaan fisik dan mental bagi Kirana. Jadwalnya padat dari subuh hingga tengah malam. Latihan jalan, catwalk, dengan buku tebal di atas kepala, kelas etika makan, table manner, kelas bahasa Inggris, hingga perawatan kulit dan tubuh yang menyakitkan. Julian adalah mentor yang sadis. Ia tidak segan-segan membentak jika Kirana salah langkah atau bungkuk sedikit saja. Tegak. Punggungmu itu aset, bukan jemuran basah. Jalan pakai pinggul, bukan lutut. Ulangi, teriak Julian sambil memukulkan tongkat kecil ke lantai. Kirana jatuh bangun. Kakinya lecet parah karena harus memakai heels 12 cm seharian. Tumitnya berdarah, melepuh, dan bengkak. Setiap malam, ia merendam kakinya di air garam sambil menangis menahan perih. Tapi ia tidak pernah mengeluh di depan Julian. Ia menelan semua rasa sakit itu sebagai bahan bakar dendamnya. Suatu sore, saat latihan pose, Kirana tidak sengaja menjatuhkan properti vas bunga mahal hingga pecah. Perang! Kirana pucat pasi. Maaf, Pak Julian. Saya nggak sengaja. Saya ganti. Ganti pakai apa? Ginjal kamu, cibir Julian dingin. Ia berjalan mendekati pecahan vas itu, lalu menatap Kirana. Kamu grogi. Kamu takut salah. Itu kelemahanmu. Model hebat itu nggak takut salah, Kirana. Mereka menari di atas kesalahan. Lupakan rasa bersalahmu. Anggap pecahan ini adalah hatimu yang hancur. Injak. Jalan di atasnya dengan anggun. Kirana ternganga. Injak, Pak? Tapi. Saya bilang injak. Tunjukkan pada saya kalau rasa sakit nggak bisa hentikan kamu. Dengan gemetar, Kirana melepas sepatunya. Ia menginjak pecahan beling itu. Untungnya tidak tajam karena tempret gelas, tapi tetap sakit. Ia berjalan dengan kaki telanjang, menahan perih, menatap lurus ke kamera dengan mata berkaca-kaca yang indah. Klik, klik, klik. Julian memotret momen itu dengan gila. Foto Kirana yang berdiri tegar di atas pecahan kaca dengan kaki berdarah itu kelak menjadi sampul majalah Vogue edisi Asia yang menggemparkan dunia.
Sempurna, bisik Julian. Kamu sudah siap. 6 bulan berlalu. Nama Kirana Larasati, kini dikenal dengan nama panggung K, mulai terdengar di kalangan terbatas industri mode Jakarta. Ia belum debut besar-besaran, karena Julian menyimpannya sebagai senjata rahasia untuk Jakarta Fashion Week (JFW) bulan depan. Suatu hari, Kirana sedang istirahat makan siang di kantin agensi. Ia membuka media sosialnya yang sudah lama tidak ia sentuh. Sebuah notifikasi undangan pernikahan digital masuk ke pesan WhatsApp-nya. Dari nomor yang tidak dikenal. Tapi foto profilnya sangat familiar. Dimas. Kirana membuka undangan itu. The Wedding of Dimas Pratama Sheila Amalia, putri Bapak Dirjen. Sabtu, 20 Oktober 2024. Gedung Bidakara. Tanggalnya, minggu depan. Hati Kirana mencelos. Sakit, tentu saja. Tapi ada rasa lain yang lebih dominan, muak. Dimas benar-benar bergerak cepat. 6 bulan putus, langsung nikah dengan anak pejabat. Benar-benar laki-laki oportunis. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor Dimas menelpon. Kirana ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo? Halo, Kirana? Ini aku, Dimas. Suara di seberang sana terdengar angkuh seperti biasa. Kamu udah terima undangannya? Udah. Selamat ya, jawab Kirana datar. Haha, makasih. Kamu datang ya? Aku khusus ngundang kamu biar kamu lihat, maksudku biar kita silaturahmi. Sekalian balikin barang-barangmu yang masih ketinggalan di rumahku. Baju-baju SPG kamu itu loh, numpuk di gudang. Ibuku mau buang tadinya, tapi aku kasihan. Darah Kirana mendidih. Dimas sengaja. Dia ingin memamerkan istri barunya yang selevel dan mempermalukan Kirana lagi. Nggak usah repot-repot, Mas. Buang aja. Aku udah nggak butuh sampah, balas Kirana tajam. Wih, galak amat. Masih dendam ya? Ya udah deh kalau nggak mau datang. Padahal aku mau kenalin kamu sama temen-temen kantorku yang jomblo. Siapa tahu ada yang mau sama mantan SPG. Lumayan kan buat perbaiki keturunan. Klik. Kirana mematikan telepon. Tangannya gemetar menahan amarah. Kurang ajar. Dimas benar-benar iblis. Julian, yang kebetulan lewat dan mendengar pembicaraan itu, berhenti. Ia melihat wajah Kirana yang merah padam. Kenapa? Mantanmu lagi? Tanya Julian santai sambil menyedot es kopi. Kirana mengangguk, tidak berani menatap Julian. Dia nikah minggu depan, Pak. Dia ngundang saya cuma buat pamer dan menghina. Julian tersenyum miring. Senyum yang penuh arti. Datanglah, kata Julian. Apa? Nggak mau, Pak. Saya nggak punya baju bagus, Saya bilang datang. Tapi bukan sebagai Kirana si SPG. Datanglah sebagai K, supermodel masa depan Eclipse Agency. Saya yang akan mendandanimu. Saya yang akan mengantarmu. Kita buat pesta pernikahan itu jadi panggung debutmu yang tidak resmi. Mata Kirana membelalak. Pak Julian serius. Sangat serius.
Kita akan bikin pengantin wanitanya terlihat seperti upik abu di pestanya sendiri. Siapkan dirimu, Kirana. Kita akan main drama. Hari pernikahan Dimas tiba. Gedung Bidakara dipenuhi tamu undangan kelas atas. Karangan bunga berjejer sepanjang jalan. Di pelaminan, Dimas berdiri gagah dengan beskap emas, tersenyum lebar menyalami tamu. Di sampingnya, Sheila, istrinya yang anak pejabat, terlihat cantik dengan kebaya penuh payet, meski senyumnya agak kaku karena beratnya sanggul. Bu Ratna, ibunda Dimas, sibuk pamer perhiasan emasnya pada ibu-ibu pejabat. Iya Jeng, ini mantu pilihan saya. Bibit bebet bobot jelas. Nggak kayak yang dulu, amit-amit deh. Tiba-tiba, suasana di pintu masuk gedung menjadi riuh. Tamu-tamu berbisik, membelah jalan. Fotografer pernikahan yang tadinya fokus ke pelaminan, kini berbalik arah, lensa mereka tertuju ke pintu masuk. Sebuah mobil Ferrari merah menyala berhenti di lobi. Pintu terangkat. Turunlah seorang pria tampan dengan tuxedo hitam, Julian Al-Fatih. Ia berjalan memutar, membukakan pintu penumpang. Keluarlah seorang wanita yang membuat napas semua orang tercekat. Kirana. Tapi bukan Kirana yang lusuh. Ini Kirana yang berbeda. Ia mengenakan gaun malam bakles berwarna merah marun berbahan sutra yang memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna. Belahan roknya tinggi hingga paha, memperlihatkan kaki jenjangnya yang mulus. Rambutnya disanggul modern, menyisakan helai-helai ikal yang membingkai wajahnya yang dipoles make-up bold namun elegan. Di lehernya, melingkar kalung berlian pinjaman dari koleksi Julien yang berkilauan menyakitkan mata. Kirana berjalan menggandeng lengan Julien dengan dagu terangkat. Langkahnya mantap, tatapannya dingin namun memikat. Aura bintangnya begitu kuat hingga membuat pengantin di pelaminan terlihat redup. Siapa itu? Artis Korea, bisik seorang tamu. Gila, cantik banget. Itu model majalah mana? Itu bukannya Kirana? Mantannya Dimas, seru teman kantor Dimas yang dulu pernah mengejeknya. Dimas yang sedang tertawa, menoleh. Gelas sirup di tangannya jatuh. Perang. Matanya melotot. Mulutnya menganga. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Wanita bidadari yang berjalan di karpet merah itu. Kirana? SPG bedak yang dulu ia hina bau matahari? Kirana dan Julien berjalan santai menuju pelaminan. Julien tersenyum sopan, tapi matanya mengejek. Kirana menatap Dimas tepat di manik matanya. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya tatapan kasihan. Selamat ya, Mas Dimas. Mbah Sheila, ucap Kirana, suaranya merdu dan tenang. Ia mengulurkan tangan yang kini halus dan terawat. Dimas terpaku. Ia ragu menyambut tangan itu, tangannya sendiri gemetar. Sheila di sampingnya menatap Kirana dengan cemburu buta, menyadari suaminya sedang terpesona pada mantannya sendiri di hari pernikahan mereka. Bu Ratna yang duduk di belakang, nyaris pingsan. Kipas cendananya patah saking kuatnya ia meremas. Hantu, itu pasti hantu. Malam itu, pesta pernikahan Dimas berubah menjadi panggung pertunjukan Kirana. Dan Dimas, sang pengantin pria, merasakan penyesalan pertama yang menusuk ulu hatinya. Ia baru saja menyadari, ia telah membuang berlian demi memungut batu kali yang disepuh emas. Pesta pernikahan mewah itu berakhir dengan rasa hambar.
Tamu-tamu undangan lebih banyak membicarakan sosok wanita misterius bergaun merah marun yang datang bersama fotografer terkenal daripada memuji kecantikan pengantin wanita. Sheila, istri Dimas, merasakan aura kekalahan itu. Ia menangis sesenggukan di kamar pengantin hotel, melempar buket bunga mawarnya ke lantai. Mas Dimas jahat. Kamu bilang mantanmu itu gembel. Kamu bilang dia jelek. Terus siapa tadi itu? Kenapa dia lebih bersinar dari aku di pestaku sendiri? Jerit Sheila histeris, maskaranya luntur membasahi pipi. Dimas duduk di tepi ranjang, kepalanya tertunduk dalam. Ia melepas dasi kupu-kupunya dengan kasar, melemparnya ke sembarang arah. Bayangan wajah Kirana yang dingin dan anggun terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Tatapan mata Kirana tadi, tatapan kasihan. Itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Aku nggak tahu, Sheila. Sumpah. Dulu dia emang dekil. Dia cuma SPG bedak keliling. Mana aku tahu dia bisa berubah jadi kayak bidadari gitu. Dimas membela diri, suaranya lemah. Bidadari? Kamu muji dia di depan istrimu sendiri. Sheila makin marah, melempar bantal ke wajah Dimas. Tidur di sofa sana. Jangan sentuh aku malam ini. Dimas mendengus kesal. Malam pertama yang seharusnya indah berubah menjadi neraka. Ia keluar ke balkon kamar, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Asap rokok mengepul, membawa pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat senyum tulus Kirana saat membawakannya bekal makan siang. Ia teringat tangan kasar Kirana yang memijat pundaknya saat ia lelah pulang kerja. Kirana yang sabar, Kirana yang penurut, Kirana yang mencintainya apa adanya meski ia belum punya apa-apa. Dan sekarang, ia punya istri anak pejabat yang manja, yang baru sehari menikah sudah membentaknya. Sial, apa aku salah pilih? Gumam Dimas pada angin malam. Kirana, kenapa kamu jadi seindah itu sekarang? Penyesalan itu mulai tumbuh, merambat pelan namun pasti, mencekik leher Dimas perlahan-lahan. Sebulan setelah pernikahan, Bu Ratna mengadakan acara syukuran keluarga besar di rumahnya. Ia mengundang semua kerabat, termasuk Tante Mira yang dulu menjodohkan Dimas dengan Sheila. Tujuannya jelas, pamer menantu baru yang selevel. Sheila datang dengan gaun mahal, namun wajahnya masam. Ia sibuk main HP, tidak mau membantu di dapur, bahkan enggan menyalami saudara-saudara Dimas yang datang dari kampung. Duh, Tante, panas banget sih rumahnya. AC-nya nggak dingin ya? Di rumah papa aku AC-nya sentral loh. Keluh Sheila keras-keras, membuat Bulek Sari yang sedang mengipas sate tersinggung. Bu Ratna hanya tersenyum kecut, berusaha menutupi rasa malunya. Maklum, enduk Sheila, ini rumah lama. Nanti kalau Dimas udah sukses, kita renovasi kok. Tiba-tiba, televisi di ruang tengah menayangkan program berita hiburan sore. Semua mata tertuju ke layar. Berita terkini dari dunia mode internasional. Model asal Indonesia, Kay, berhasil menembus Paris Fashion Week dan menjadi wajah baru brand kosmetik mewah, Lumiere. Diketahui, Kay dulunya adalah seorang SPG kosmetik lokal yang berjuang demi ayahnya. Kisah inspiratifnya kini menjadi sorotan dunia. Di layar TV, wajah Kirana muncul close-up. Cantik, berkarisma, dan sangat mahal. Ia sedang berjalan di catwalk Paris dengan gaun kutur, dihujani blitz kamera wartawan asing. Hening.
Satu ruangan syukuran itu mendadak sunyi senyap. Sendok garpu berhenti berdenting. Loh, itu bukannya Kirana, celetuk Pak D selamat polos. Mantan tunangan Dimas kan? Iya, Pak D. Itu Mbak Kirana. Wah, hebat bener sekarang jadi artis Paris. Timpal sepupu Dimas yang masih ABG dengan kagum. Wajah Bu Ratna pucat pasi. Ia merasa seperti ditampar bolak-balik oleh televisi 42 inci miliknya sendiri. Sheila membanting piring kue di tangannya. Perang! Matikan TV-nya. Matikan? Jerit Sheila, mukanya merah padam karena cemburu. Dimas yang baru keluar dari kamar mandi, ternganga melihat berita itu. Paris? Brand mewah? Kirana sudah sampai sejauh itu? Sementara dirinya masih berkutat dengan cicilan mobil dan istri yang boros. Tuh kan, Ratna, bisik Tante Mira pedas. Dulu kamu hina-hina dia gembel. Sekarang dia aset negara. Nyesel nggak tuh mantu berlian dibuang demi batu kali? Bu Ratna memegangi dadanya yang sesak. Darah tingginya kumat. Pesta syukuran itu bubar dengan rasa malu yang tak tertahankan. Nama Kirana kini bukan lagi aib, melainkan momok menakutkannya menghantui setiap sudut rumah itu. Kesuksesan Kirana membawa dampak lain. Dimas mulai terobsesi. Ia sering stalking akun Instagram Kirana yang followersnya sudah jutaan. Setiap foto Kirana, setiap like, setiap komentar pujian, membuat hati Dimas panas dingin. Suatu hari, Dimas memberanikan diri mengirim pesan DM. Kirana, selamat ya. Aku bangga sama kamu. Boleh ketemu sebentar? Ada titipan dari almarhum bapakmu yang ketinggalan di rumahku. Itu bohong. Tidak ada titipan apa-apa. Dimas hanya ingin bertemu. Ia yakin Kirana masih punya perasaan padanya. 3 tahun pacaran tidak mungkin hilang begitu saja, pikirnya naif. Kirana membaca pesan itu di sela-sela pemotretan. Ia tersenyum sinis. Ia tahu akal bulus Dimas. Tapi, ia setuju bertemu. Bukan karena rindu, tapi untuk menutup buku masa lalu dengan sempurna. Mereka bertemu di sebuah kafe eksklusif di Jakarta Selatan. Dimas datang dengan kemeja terbaiknya, memakai parfum berlebihan. Kirana datang terlambat 15 menit, dikawal oleh 2 bodyguard berbadan besar dan asisten pribadinya. Ia memakai kacamata hitam besar dan tas Hermes. Hai, Kirana, sapa Dimas gugup, hendak mencium pipi Kirana. Kirana mundur selangkah, menepis halus. Duduk aja, Mas. Waktuku nggak banyak. Pesawatku ke Milan take off nanti malam. Dimas duduk, menelan ludah. Aura Kirana sangat mengintimidasi. Jadi, mana titipan Bapak? Tanya Kirana to the point. Dimas gelagapan. Itu. Sebenarnya aku lupa bawa. Maaf ya. Tapi aku kangen sama kamu, Ran. Serius. Kirana membuka kacamata hitamnya, menatap Dimas tajam. Kamu sudah nikah, Mas. Istrimu anak pejabat. Kurang apa lagi? Dimas mencondongkan tubuhnya, berbisik pelan seolah takut didengar orang. Aku nggak bahagia, Ran. Sheila itu manja, boros, nggak bisa ngurus suami kayak kamu dulu. Aku nyesel, Ran. Sumpah. Aku hilaf.
Mamaku juga nyesel. Kita bisa balik lagi nggak? Aku rela cerai sama Sheila demi kamu. Kirana terdiam. Ia menatap pria di hadapannya dengan tatapan tak percaya. Rela cerai? Demi harta dan ketenarannya sekarang? Mas? Ucap Kirana pelan. Ya, sayang. Dimas penuh harap. Kirana tertawa. Tawa yang renyah namun dingin. Kamu pikir aku barang dagangan? Dulu pas aku miskin, kamu buang. Sekarang pas aku mahal, kamu mau pungut lagi? Kamu itu bukan cuma miskin harta, Mas. Kamu miskin harga diri. Kirana berdiri, mengambil segelas air putih di meja. Biur. Ia menyiramkan air itu ke wajah Dimas. Itu buat nyadarin kamu dari mimpi. Jangan pernah hubungi aku lagi. Atau pengacaraku yang bakal bicara. Kirana berbalik pergi, meninggalkan Dimas yang basah kuyup dan menjadi tontonan pengunjung kafe. Dimas tertunduk, air mata bercampur air siraman menetes di pipinya. Ia sadar, pintu hati Kirana sudah terkunci rapat, digembok oleh kesakahannya sendiri. Karma bekerja cepat. Sangat cepat. Sore itu juga, foto Dimas yang disiram air oleh supermodel Kay viral di akun gosip Lambe Turah. Netizen yang maha tahu dengan cepat menggali siapa pria itu. Identitas Dimas sebagai mantan tunangan yang mencampakkan Kirana terbongkar. Hujatan membanjiri akun media sosial Dimas dan kantor tempatnya bekerja. Oh, ini cowok yang ninggalin Kak Kay pas lagi susah? Muka pas-pasan kelakuan minus. Bersyukur banget Kak Kay putus sama dia. Tuhan maha baik. Boykot bank tempat dia kerja kalau masih pekerjakan orang kayak gini. Pihak bank tempat Dimas bekerja tidak tinggal diam. Citra perusahaan terancam. Keesokan harinya, surat pemecatan melayang ke meja Dimas. Ia diberhentikan tidak hormat karena melanggar kode etik dan merusak citra perusahaan. Belum cukup sampai di situ. Sheila yang melihat berita viral itu mengamuk. Bukan karena cemburu lagi, tapi karena malu. Ayah Sheila, sang pejabat, murka besar. Kamu bikin malu keluarga saya. Kamu temui mantanmu di belakang anak saya. Dasar laki-laki tidak tahu diuntung, bentak ayah Sheila. Hari itu juga, Sheila menggugat cerai Dimas. Dimas diusir dari rumah mertuanya hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Mobil cicilannya ditarik. Kartu kreditnya diblokir. Dimas pulang ke rumah ibunya dengan berjalan kaki, persis seperti Kirana dulu saat diusir. Bu Ratna menyambutnya dengan tangisan histeris. Tetangga-tetangga yang dulu dipameri, kini menutup pintu dan berbisik-bisik jijik. Di dalam kamar sempitnya yang dulu ia banggakan, Dimas menangis meraung-raung. Ia kehilangan pekerjaan, istri, harta, dan harga diri dalam satu waktu. Ia menatap foto lama di dompetnya, foto Kirana yang tersenyum manis memakai seragam SPG. Kirana, maafin aku salah besar. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Di belahan dunia lain, Kirana sedang tersenyum menatap menara Eiffel, bersiap menaklukkan dunia yang dulu pernah menginjaknya. 2 tahun kemudian, wajah Kirana Larasati, atau Kay, kini menghiasi papan reklame raksasa di Times Square New York, Tokyo, dan London. Ia bukan lagi sekadar model, tapi ikon. Majalah Forbes memasukkannya dalam daftar 30 under 30 Asia sebagai model terkaya dan paling berpengaruh.
Ia memiliki lini kosmetik sendiri bernama K-Beauty yang laris manis di pasaran, mengalahkan brand lokal tempat ia dulu bekerja sebagai SPG. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan petak sempit di pinggiran Jakarta, Dimas Pratama sedang duduk termenung di depan kipas angin butut yang berbunyi krek-krek. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan rambutnya mulai beruban dini karena stres. Setelah dipecat dan diceraikan, Dimas tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Namanya sudah masuk daftar hitam HRD karena kasus viralnya. Ia mencoba melamar jadi driver ojek online, tapi motornya ditarik leasing karena menunggak cicilan. Kini, Dimas bekerja serabutan. Kadang jadi kuli panggul di pasar induk, pekerjaan yang dulu ia hina saat melihat ayah Kirana melakukannya. Kadang ia membantu ibunya berjualan gorengan di depan kontrakan. Dimas, minyak goreng habis. Belinggih di warung, teriak Bu Ratna dari dapur sempit. Bu Ratna pun tak kalah menyedihkan. Emas-emasnya sudah habis dijual untuk makan dan bayar kontrakan. Ia yang dulu sombong dan gila hormat, kini menjadi bahan gunjingan tetangga kontrakan yang mulutnya lebih pedas dari cabai rawit. Iya, Bu, jawab Dimas lesu. Ia berjalan keluar dengan sandal jepit putus yang disambung peniti. Di warung, televisi sedang menyiarkan berita infotainment. Kabar gembira. Supermodel Kay dikabarkan akan segera menikah dengan Julian Al-Fatih, pemilik Eclipse Agency, di Bali minggu depan. Pernikahan ini disebut-sebut sebagai Wedding of the Year dengan gaun pengantin seharga 5 miliar rupiah. Dimas terpaku. Matanya menatap layar TV tanpa berkedip. Kirana menikah dengan Julian? Pria yang dulu membawanya pergi? Hati Dimas hancur berkeping-keping. Ia ingat betul, dulu Kirana menangis memohon agar tidak ditinggalkan. Dulu Kirana rela bekerja keras demi masa depan mereka. Dan sekarang, Kirana akan menjadi istri orang lain. Istri dari pria yang jauh lebih segalanya dari dirinya. Mas Dimas, jadi beli minyak enggak? Tegur pemilik warung sinis. Jangan ngelamun, entar kesambet. Dimas tersentak. Ia merogoh saku celananya. Hanya ada uang receh 2.000 rupiah. Kurang. Enggak jadi, Bu. Maaf, ucap Dimas lirih, lalu berbalik pulang dengan kepala tertunduk. Air matanya menetes di jalanan berdebu. Ia baru sadar, ia telah membuang bidadari demi memungut sampah, dan sekarang ia harus hidup di tempat sampah itu selamanya. Seminggu kemudian, sebuah paket besar datang ke kontrakan Dimas. Kurirnya bingung karena alamatnya di gang sempit. Paket buat Bapak Dimas Pratama, kata kurir itu. Dimas dan ibunya kaget. Siapa yang mengirim paket? Jangan-jangan debt collector lagi. Dengan takut-takut, Dimas membuka paket itu. Isinya sebuah kotak bludru hitam mewah dengan pita emas. Di dalamnya, ada sepasang tiket pesawat kelas bisnis Jakarta-Bali, voucher menginap di Hotel Bintang 5, dan sebuah kartu undangan eksklusif. To Dimas Pratama a family. You are cordially invited to the wedding of Julian K. Ada tulisan tangan kecil di bawahnya. Datanglah. Aku ingin kamu melihat wanita yang dulu kamu hina, kini bahagia. Ini bukan balas dendam, ini bukti bahwa aku sudah memaafkanmu. K. Bu Ratna langsung histeris. Ya Allah! Kirana ngundang kita? Tiket pesawat? Hotel Bintang 5?
Dimas, kita harus datang. Kita bisa minta maaf. Siapa tahu dia mau kasih kita modal usaha. Dia kan kaya raya sekarang. Dimas menatap undangan itu dengan tangan gemetar. Ia merasa terhina sekaligus terharu. Kirana mengundangnya? Setelah semua yang ia lakukan? Bu, kita nggak punya baju bagus. Malu, Bu, tolak Dimas. Alah, pinjam tetangga. Atau beli di pasar loak. Yang penting kita ke Bali. Kesempatan nggak datang 2 kali, Dimas. Kamu mau hidup melarat terus? Bentak Bu Ratna. Akhirnya, dengan bekal baju pinjaman dan sisa uang tabungan ibunya, Dimas dan Bu Ratna berangkat ke Bali. Mereka merasa seperti mimpi bisa naik pesawat mewah dan dijemput mobil Alphard di bandara. Namun, sesampainya di hotel, mereka baru sadar. Mereka berbeda. Tamu-tamu lain adalah selebriti, pejabat, dan model internasional. Pakaian mereka yang bagus menurut standar pasar loak terlihat sangat kumal dan norak di sini. Tatapan jijik para tamu mengingatkan Dimas pada tatapan ibunya dulu ke Kirana. Karma itu nyata. Hari pernikahan tiba. Altar pernikahan didirikan di atas tebing Uluwatu dengan pemandangan Samudra Hindia yang membiru. Ribuan bunga mawar putih menghiasi lokasi. Kirana berjalan menuju altar didampingi oleh adik laki-laki Julian. Ia mengenakan gaun pengantin kutur rancangan desainer Paris, bertabur kristal Swarovski asli. Wajahnya bersinar bahagia, senyumnya merekah seperti bunga di musim semi. Di ujung altar, Julian menunggu dengan setelan jas putih, menatap Kirana dengan pandangan memuja. Saya terima nikahnya dan kawinnya Kirana Larasati binti Burhan. Ucap Julian lantang dalam satu tarikan napas. Sah. Air mata bahagia menetes di pipi Kirana. Ia teringat almarhum ayahnya. Pak, Kiran sudah bahagia. Bapak pasti lihat dari sana kan? Di barisan paling belakang, di kursi sudut yang agak tersembunyi, Dimas dan Bu Ratna duduk diam. Mereka tidak berani maju. Mereka hanya bisa melihat dari jauh. Bu Ratna menangis sesenggukan. Ia melihat menantu impiannya kini bersanding dengan pria lain. Ia melihat betapa anggun dan berkelasnya Kirana. Maafin Ibu, Dimas. Ibu salah. Ibu yang bikin kamu kehilangan dia. Isak Bu Ratna. Dimas menggenggam tangan ibunya. Udah, Bu. Nasi udah jadi bubur. Kita cuma penonton sekarang. Saat resepsi, Kirana dan Julian berkeliling menyalami tamu. Langkah mereka terhenti di meja Dimas. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia berdiri kaku. Selamat ya, Ran. Selamat, Mas Julian, ucap Dimas dengan suara serak. Ia tidak berani menatap mata Kirana. Kirana tersenyum tulus. Ia memegang tangan Julian erat-erat. Makasih sudah datang, Mas. Kenalkan, ini suamiku, Julian. Dia yang mumut aku saat aku hancur. Julian mengulurkan tangan, menjabat tangan Dimas dengan erat. Terima kasih, Dimas. Kalau kamu nggak ninggalin dia, saya nggak akan pernah ketemu wanita sehebat ini. Kamu menjaga jodoh saya dengan baik selama 3 tahun. Kalimat itu menohok ulu hati Dimas. Sakit, tapi benar. Sama-sama, jawab Dimas getir.
Kirana beralih ke Bu Ratna yang menunduk malu. Bu Ratna, apa kabar? Sehat. Bu Ratna langsung bersimpuh di kaki Kirana, menangis meraung. Ampun, Nak Kirana. Ampun. Ibu jahat. Ibu mata duitan. Ibu nyesel. Tolong maafin ibu. Tamu-tamu lain menoleh kaget. Kirana buru-buru membangunkan Bu Ratna. Bangun, Bu. Jangan begini. Saya sudah maafin ibu dari dulu. Dendam itu cuma bikin keriput. Saya bahagia sekarang. Ibu juga harus bahagia ya. Kirana memeluk mantan calon mertuanya itu sebentar, lalu pamit melanjutkan salaman. Pelukan itu hangat, tulus, dan mematikan rasa benci di hati Bu Ratna selamanya. Sebelum pulang dari Bali, resepsionis hotel menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Dimas. Ini titipan dari Ibu Kay untuk Bapak. Dimas membukanya di kamar hotel. Isinya sebuah sertifikat tanah dan kunci ruko kecil di pasar dekat kontrakan mereka. Ada surat kecil. Mas Dimas, aku tahu kamu lagi susah. Ini ruko bekas peninggalan Bapak yang dulu mau dijual buat biaya nikah kita. Sekarang aku tebus lagi buat kamu. Pakailah buat usaha. Jangan jadi kuli lagi. Bahagiakan ibumu. Ini terakhir kalinya aku bantu. Setelah ini, kita asing. Hiduplah dengan baik. Dimas memeluk sertifikat itu sambil menangis sejadi-jadinya. Kirana, wanita yang ia hina miskin, justru memberinya modal hidup saat ia jatuh miskin. Hati Kirana terbuat dari emas murni, sementara hatinya hanyalah batu kali yang kotor. Makasih, Ran. Makasih. Dimas dan ibunya pulang ke Jakarta dengan hati yang baru. Mereka pindah ke ruko pemberian Kirana. Dimas membuka usaha warung makan kecil-kecilan dengan resep ibunya. Ia bekerja keras, bangun subuh, belanja ke pasar, masak, dan melayani pembeli. Tidak ada lagi gengsi. Tidak ada lagi mimpi jadi manajer bank. Bu Ratna juga berubah. Ia menjadi rajin ibadah dan ramah pada tetangga. Ia tidak lagi pamer, karena ia sadar harta titipan bisa diambil kapan saja. Usaha warung mereka lumayan lancar. Cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan, tapi tenang. Setiap kali melihat wajah Kirana di iklan TV atau majalah, Dimas akan tersenyum tipis. Ada rasa sakit, tapi juga rasa bangga. Itu mantan saya, batin Dimas. Wanita hebat yang pernah singgah di hidup laki-laki bodoh ini. Di Paris, Kirana sedang menimang bayi laki-laki pertamanya yang baru lahir. Wajahnya perpaduan sempurna antara dirinya dan Julien. Julien masuk ke kamar, mencium kening istrinya. "Kamu bahagia?" tanya Julien. Kirana mengangguk, air mata haru menetes. "Sangat. Makasih sudah nemuin aku, Mas. Makasih sudah ngasih aku sayap buat terbang." Julien tersenyum. "Kamu yang terbang sendiri, sayang. Aku cuma ngasih anginnya." Kirana menatap keluar jendela apartemen mereka yang menghadap Menara Eiffel. Ia teringat masa lalunya. Gadis SPG yang diusir saat hujan, kini menjadi ratu di Menara Gading. Ia membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuh, tapi dengan menjadi bahagia dan sukses di atas kaki sendiri. Sahabat,
Kisah Kirana mengajarkan kita satu hal, jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Jangan pernah menghina orang yang sedang berjuang di bawah, karena roda kehidupan itu berputar. Hari ini kita mungkin di atas, besok bisa jadi di bawah tanah. Dan bagi kalian yang sedang diremehkan, dihina, atau dicampakkan, jangan sedih. Jadikan hinaan itu sebagai bahan bakar. Buktikan pada dunia bahwa kalian bukan sampah. Kalian adalah berlian yang sedang diasah. Tuhan tidak pernah tidur. Dia menyiapkan skenario terindah bagi hambanya yang sabar. Jika kamu suka dengan kisah perjuangan Kirana ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu ada yang butuh semangat hari ini. Tulis di kolom komentar. Saya siap sukses dan buktikan pada dunia. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Salam sukses.